Bapak Ibu yang baik, saya Coach Sugeng Santoso. Saya adalah seorang bisnis coach bersertifikasi internasional. Selama bertahun-tahun kami telah membimbing ribuan pemilik bisnis sukses seperti Anda untuk mengembangkan bisnis mereka ke tingkat sukses yang lebih lanjut. Selamat datang di channel kami, Potensia Institute, dalam program Ask Me Anything. Dalam program ini, Anda bebas bertanya apa saja mengenai permasalahan bisnis Anda dan saya akan mencoba menjawabnya sesuai dengan kapasitas saya. Nah, kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Raldiana. Beliau menanyakan, Coach, bagaimana caranya melakukan kompensasi dan benefit yang benar untuk karyawan atau tim kerja beliau, ya. Beliau memberikan gaji pokok, kemudian memberikan uang makan harian, sementara rekannya atau temannya menyarankan bagaimana kalau seandainya ya digajinya dengan sharing profit di perusahaan. Saya tidak akan membahas besaran gaji yang benar itu berapa, karena apa? Karena besaran gaji itu tentu bergantung kepada tipe industri, penting. Ya, jadi itu berdasarkan tipe industri, misalnya contoh berdasarkan industri kuliner, industri perhotelan, properti, dan lain sebagainya, mungkin punya besaran atau standar yang berbeda-beda. Yang kedua, tentu berdasarkan daerah. Ya, kita mengenal istilah UMR, betul? Nah, yang ketiga, tentu yang paling penting ini besaran gaji, ya, besaran gaji atau uang yang diterima oleh karyawan Anda tentunya berdasarkan kesepakatan. Ini yang paling penting. Ya, ini berdasarkan kesepakatan antara Anda sebagai business owner-nya dengan tim kerja atau karyawan Anda. Anda tidak mau gaji mereka pun nggak ada masalah, betul? Ya, misalnya contoh Anda bayar dengan saham di perusahaan atau Anda bayar dengan sharing profit tadi ya, dengan sharing profit di perusahaan, ya, asal mereka mau dan Anda sepakat bersama. Ya, itu tidak ada masalah. Nah, tetapi yang paling penting yang harus Anda ketahui adalah Anda harus memegang aturan dasar ini. Ini boleh dicatat besar-besar, mungkin Anda catat di meja kerja Anda ya. Ini Anda boleh catat bahwa semua resource, semua sumber daya di dunia ini dimanapun mereka berada akan mengalir ke arah di mana ia dihargai dengan lebih baik. Oke, kita ulang ya. Semua sumber daya di dunia ini dimanapun dia berada ya akan selalu mengalir ke tempat di mana ia dihargai lebih baik. Apapun itu sumber daya, contoh misalnya uang, atau pelanggan, atau bahkan tim kerja Anda. Artinya bahwa tim kerja Anda, uang, pelanggan, dan semua sumber daya itu akan mengalir ke tempat ya di mana ia dihargai lebih baik. Kalau ada tempat yang menghargai dia dengan lebih baik, ada kecenderungan bahwa mereka akan mengalir ke sana, betul? Nah, ini yang harus diperhatikan tadi. Ya, ini yang harus Anda catat besar-besar. Tetapi kembali lagi, penghargaan kepada tim kerja itu bukan hanya melulu tentang uang. Saya kasih contoh, misalnya contoh suasana kerja yang lebih baik di tempat Anda. Ya, itu adalah satu bentuk penghargaan yang berbeda. Ya, bagaimana Anda memperlakukan tim kerja Anda, menguangkan, ya, memanusiakan, menghargai mereka, itu juga salah satu contoh bentuk penghargaan yang berbeda. Ingat, saya garis bawain, bukan melulu tentang uang. Saya kasih contoh lagi, misalnya contoh bahwa apa yang diperjuangkan oleh perusahaan Anda mungkin sejalan dengan prinsip dasar yang diyakini oleh karyawan Anda. Misalnya contoh, karyawan Anda peduli terhadap lingkungan, misalnya seperti itu, dan perusahaan Anda bergerak kemudian mempunyai nilai value-value yang peduli terhadap lingkungan. Ya, mungkin karyawan Anda akan jauh lebih merasa dihargain, memperjuangkan sesuatu yang sama di perusahaan Anda, oke? Ingat Bapak Ibu ya, penghargaan bukan selalu melulu tentang uang. Bisa jadi visi yang sama dengan karyawan Anda, atau tadi suasana kerja, dan lain sebagainya, oke? Ya, nah, yang paling penting Anda catat yang kedua ini, ya, bahwa produktivitas harus dikaitkan dengan penghasilan. Oke, saya ulang lagi, produktivitas karyawan Anda harus dikaitkan dengan penghasilan. Ini dicatat besar-besar, yaitu bahwa produktivitas harus terkait dengan penghasilan. Pertanyaannya adalah, tentunya bagaimana supaya mereka bisa jauh lebih produktif di tempat Anda, sehingga Anda bisa membayar mereka tentu lebih besar, memberikan kompensasi yang lebih baik, memberikan fasilitas yang lebih baik, betul? Ya, sehingga mereka tentunya merasa lebih dihargai lagi di situ. Oke, nah kalau Anda bicara tentang meningkatkan produktivitas di perusahaan atau di karyawan Anda, ada dua komponen dasar yang harus benar-benar Anda perhatikan. Oke, ada berapa? Dua. Yang pertama, ya tentu kita bicara tentang kemauan. Kemauan mereka untuk bekerja di tempat Anda, itu faktor yang pertama, betul? Yang kedua tentu adalah kemampuan.
Ya, kemampuan untuk mereka bekerja di tempat Anda itu juga faktor yang menentukan. Nah, dua komponen ini saya ibaratkan di dalam bisnis itu seperti ini. Ya, berada di posisi jungkat-jungkit seperti ini. Ini jungkat-jungkit ya, persis mesti mainan anak, betul? Ya, Anda yang jungkat-jungkit begini ya. Oke. Nah, ini yang perlu kita pahamin bersama bahwa di sisi sebelah sini tentu ada yang kita sebut namanya kemauan, betul? Nah, di sisi yang sebelah sini kita sebut ada yang namanya kemampuan. Ini posisinya ada di jungkat-jungkit, benar? Di tiap tahapan job maturity atau kematangan bekerja, ini kedua faktor ini harus dimonitor terus-menerus. Ingat, tadi saya katakan tadi, kematangan bekerja, bukan lamanya dia bekerja, betul? Ada orang-orang yang sudah lama bekerja tapi nggak matang-matang juga di tempat Anda, benar nggak? Ya, saya kasih contoh nih, maksudnya apa sih coach? Bahwa di tiap tahapan job maturity, kedua faktor ini harus diperhatikan. Ya, saya kasih contoh, misalnya karyawan yang baru Anda rekrut, betul? Karyawan yang baru Anda rekrut ketika masuk ke tempat Anda, tentu mereka memiliki kemauan bekerja yang jauh lebih tinggi. Betul nggak? Wah, betul nggak? Nah, misalnya contoh mereka bekerja dari perusahaan A, kemudian mereka pengen banget pindah ke tempat Anda, karena whatever alasannya, bisa jadi gaji yang lebih besar, posisi perusahaan yang lebih dekat di rumah, dan whatever itu, mereka punya eagerness atau kemauan yang lebih besar untuk join di perusahaan Anda, bekerja di perusahaan Anda, oke? Nah, tetapi apakah kemampuannya itu juga tinggi? Belum tentu. Mungkin bisa jadi mereka di perusahaan A tadi, mereka sudah mature, sudah matang, tetapi begitu masuk ke perusahaan Anda, tentunya semua harus disesuaikan kembali, betul nggak? Cara kerjanya, prosedurnya, aturannya, betul? Rekan kerja, pelaporannya, semua disesuaikan, betul? Ya, jadi kalau kita lihat tentunya kemauan di awal tentu tinggi, kemampuan belum tentu. Ya, jadi ini harus disesuaikan, betul nggak Bapak Ibu ya? Nah, ketika Anda mengalami hal yang seperti ini, bagaimana meningkatkan produktivitas? Tentu Anda harus menambahkan kemampuan mereka, betul? Dengan memberikan training, memberikan pengarahan, memberikan direction. Tujuannya apa? Untuk menyeimbangkan kemampuan mereka di atas kemauan mereka, oke? Kalau misalnya mereka hanya mau saja, tapi nggak mampu-mampu, tentunya mereka pusing kepala, Anda juga pusing kepala, ya atau ya? Nah, ini harus diseimbangkan. Tetapi ketika kemampuan itu juga meningkat, setelah Anda training, setelah Anda berikan pengetahuan, ya, kemampuan ini meningkat, tentu akan makin berat begini, betul? Ini seperti jungkat-jungkit, ya, akan begini, benar nggak? Karena kemampuannya makin meningkat. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kemauannya akan terus tetap stay termotivasi bekerja, pengen banget kerja di tempat Anda? Belum tentu juga, betul nggak? Ya, kenapa? Karena setelah kemampuan atau sekian lama dia bekerja di tempat Anda, tentu mereka sudah mulai menemukan mungkin kesalahan-kesalahan, mungkin ketidaknyamanan bekerja di tempat Anda, mungkin rekan kerja yang juga tidak menyenangkan, mungkin aturan yang tidak jelas, dan begitu kemampuan mereka naik, akan ada tawaran dari luar di sana-sini yang akan menawarkan mereka untuk pindah ke tempat kerja mereka. Betul? Ya, tentunya kemauan ini juga akan tergerus, betul nggak? Mengapa tadi saya katakan ini harus diseimbangkan? Tujuannya apa? Tentu kembali lagi ke produktivitas. Karena apa? Karena tadi kita ingin mengaitkan produktivitas dengan penghasilan. Kalau karyawan kita tidak produktif, tentu perusahaan kita juga dalam masalah, dan tentu Anda tidak bisa memberikan kompensasi yang lebih baik kepada mereka, betul nggak? Oke, ini jadi seperti ayam dan telur, benar nggak? Aku mau gaji besar, mau beri fasilitas ini, itu, asuransi, mobil, dan lain sebagainya. Pertanyaannya perusahaannya mampu nggak? Betul nggak? Ya. Nah, kalau gitu dibikin mampu dulu supaya itu bisa dipenuhin, benar nggak? Caranya bagaimana? Anda harus urus internal karyawan Anda, betul nggak ya? Jadi seimbangkan antara kemauan dan kemampuan, karena seperti jungkat-jungkit seperti ini. Ya. Nah, ketika nanti tiba saatnya, ya kemampuan tadi saya katakan naik, ini bisa jadi turun, Anda tentu akan menyeimbangkan kemauan ini, entah dalam memberikan mungkin fasilitas yang jauh lebih baik, mungkin memberikan coaching counseling supaya mereka tetap semangat, supaya ini seimbang kembali. Betul Bapak Ibu? Oke, nah menjawab pertanyaan Bu Raliana tadi, coach enaknya bagaimana? Memberikan gaji pokok, kemudian kita memberikan uang makan, atau dibayar
sebagai sharing profit perusahaan. Nggak ada salah benar, Bapak Ibu. Ya, tadi saya katakan akan bergantung pada tipe industri. Kedua adalah wilayah, ya kita bicara UMR di situ. Ketiga adalah berdasarkan kesepakatan. Artinya apa kesepakatan? Kalau memang perusahaan Anda belum mampu menggaji mereka secara besar-besaran, tak kasih duit sak kepok, sak hoha, brok begitu, ya Anda selalu bisa bikin kesepakatan. Ya. Contoh sederhana, misalnya Anda tadi bisa memberikan gaji pokok, kemudian Anda buka tutup atasnya. Maksudnya bagaimana? Misalnya Anda memberikan gaji pokok seperti ini, kemudian tapi Anda buka tutup atasnya. Buka tutup atasnya ini, Anda berkenan memberikan take home pay yang tidak terbatas. Oke, berkenan memberikan take home pay yang tidak terbatas. Asal tadi catat benar-benar ya di buku Anda, produktivitas harus terkait dengan penghasilan. Selama karyawan Anda produktif, selama karyawan Anda kerja benar, contoh di dunia sales dia jualannya bagus dan lain sebagainya, Anda boleh saja memberikan bonus yang cukup besar untuk mereka nikmati. Tujuannya apa? Tentu ini kembali lagi menyeimbangkan di sini, benar? Ya. Oke, sekarang dicatat lagi poin-poin pokoknya. Ingat tadi aturan dasar bahwa semua resource dalam bentuk apapun dimanapun di dunia ini akan selalu mengalir ke tempat dia dihargai dengan lebih baik. Termasuk karyawan Anda, termasuk pelanggan Anda, termasuk uang dari pelanggan Anda. Kalau perusahaan Anda tidak bisa memberikan penghargaan dalam bentuk value atau manfaat yang lebih besar kepada pelanggan, tentu pelanggan juga akan pindah. Uang akan mengalir juga ke kompetitor Anda. Begitu juga karyawan Anda. Kalau Anda tidak bisa memberikan penghargaan yang lebih besar, karyawan Anda, talent-talent terbaik juga akan mengalir menuju ke perusahaan lain atau bisa jadi ke kompetitor Anda. Oke, itu aturan pertama. Yang kedua, di dalam memberikan kompensasi benefit, perhatikan bahwa produktivitas harus terkait dengan penghasilan. Saya ulang lagi, produktivitas harus terkait dengan penghasilan. Caranya bagaimana supaya mereka tetap bisa produktif, supaya Anda bisa memberikan gaji lebih besar, fasilitas lebih besar, lebih baik. Ya, oke. Selalu perhatikan dua faktor ini. Oke. Saya tutup dengan saya ringkas ya. Pertama adalah kemauan bekerja di tempat Anda. Yang kedua adalah kemampuan bekerja di tempat Anda. Ini artinya adalah attitude. Apa yang ada di dalam karyawan Anda, attitude mereka, habit mereka, Anda harus monitor. Oke, ini adalah skill dan knowledge mereka. Anda harus mau menambah skill mereka, keterampilan mereka, dan pengetahuan mereka. Ingat tadi ini jungkat-jungkit, begitu ini ditambah ini akan begini, benar? Ya, makin berat, ini juga akan mulai kendor, karena akan ada rayuan-rayuan Pulau Kelapa di luar sana yang meminta mereka pindah, karena mereka sudah jauh lebih pintar, betul? Ya, tugas Anda menyeimbangkan, betul? Ingat, bukan menghilangkan kemampuannya. Artinya kalau karyawan Anda dibikin blok, Anda sendiri yang akan pusing, betul nggak? Kalau sampai Anda adalah orang paling pintar di industri Anda, di perusahaan Anda punya masalah. Kenapa? Karena Anda nantinya tidak bisa mendelegasi atau meninggalkan bisnis Anda, oke? Artinya ketika Anda menyeimbangkan, bukan ininya yang dikurangin. Ingat, bukan kemampuannya yang dikurangin, tapi kemauannya yang ditambah. Dengan memberikan motivasi, dengan memberikan mungkin kultum, dengan meeting mingguan, bisa juga meeting harian, it's up to you Bapak Ibu, ya, dengan melakukan mungkin outbound bersama, dengan mungkin Anda menyisihkan sebagian keuntungan perusahaan untuk mengerjakan sesuatu yang lebih baik, misalnya for greater good, misalnya Anda nyumbang panti asuhan, kemudian bangun masjid, bangun gereja, whatever yang value Anda, ya, sehingga karyawan Anda merasa bahwa bekerja di tempat Anda jauh lebih sreg, jauh lebih nyaman, ya, sehingga mereka bersedia memutuskan untuk stay lebih lama, oke? Untuk Anda yang ada pertanyaan lain, ya, Anda bisa menuliskan di kolom komentar di channel ini. Silakan Anda tuliskan pertanyaan Anda di kolom komentar di YouTube ini, di channel saya ini. Saya akan mencoba membacanya dan kemudian menjawabnya untuk Anda, oke?
Dan supaya Anda tidak ketinggalan semua tips, semua ilmu yang akan saya berikan, Anda bisa pencet subscribe di channel ini. Ayo, saya kasih waktu Anda pencet subscribe dulu di sini. Atau Anda bisa terhubung dengan saya melalui akun-akun di media sosial saya, contoh di Facebook fanpage. Anda bisa search Facebook fanpage saya. Ingat, Facebook fanpage saya adalah Coach. Ya, coachnya C-O-A-C-H, Coach. Sugengnya Sugeng biasa, ini nama Desa Katro, oke. Sugeng, oke. Ya, dan Santoso. Anda bisa klik like fanpage saya di Facebook, Coach Sugeng Santoso, dan Anda bisa subscribe di channel saya ini, dan atau Anda bisa follow akun Instagram saya, Coach Sugeng Santoso juga, oke. Sekali lagi, kalau ada pertanyaan dan atau semua permasalahan bisnis yang ingin Anda ketahui jawabannya, Anda bisa ketikkan di bawah di kolom komentar ini. Saya akan mencoba menjawabnya untuk Anda for free, sama sekali gratis untuk Anda. Sampai bertemu kembali dalam video pembelajaran saya yang berikutnya.